Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majelis pembahasan hadis-hadis adab dari buah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala wara'ah, dan kita telah sampai pada pembahasan hak-hak tetangga. Insyaallah ta'ala kita akan membaca hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kita bertetangga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Di antara kesempurnaan dan keindahan agama Islam, Islam membahas tentang hak-hak bertetangga. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, diatur dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik kepadanya. Ini anjuran dan perintah untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun, dengan apapun, baik itu wali, nabi, kuburan, jin, malaikat, dan lain sebagainya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, ini menunjukkan tentang anjuran berbuat baik kepada orang tua, dan ini sudah pernah kita bahas. Bagaimana hak orang tua diiringkan, digandengkan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabidil kurba, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kerabat-kerabat kalian. Ya, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Ya, paman, bibi. Wal yatama, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya, yaitu anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Padahal mereka masih anak-anak yang belum baligh. Mereka membutuhkan kasih sayang, membutuhkan bantuan. Wal masakini, demikian juga hendaknya kalian berbuat baik kepada orang-orang miskin yang tidak memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Ini yang menjadi pembahasan kita. Hendaknya kalian juga berbuat baik kepada tetangga, kerabat, dan tetangga jauh. Ya, tetangga kerabat maksudnya seringkali kita punya tetangga itu adalah
kerabat kita sendiri. Sering, terutama orang-orang Indonesia ini, ya, bikin rumah, ya, sampingnya adalah kerabat-kerabatnya, ya, kerabat-kerabatnya, saudaranya, pamannya, ya, cecer semuanya. Ada juga kadang tetangga itu bukan dari kerabat kita, dari orang lain, ya, mungkin pendatang atau orang yang sebenarnya antara kita dengan dia tidak ada hubungan kerabat, ya. Selama dia adalah, ya, dekat dengan rumah kita, maka itu adalah tetangga. Dan itu dikembalikan kepada urf masyarakat. Karena patokan tetangga tidak ada patokannya secara syariat. Ya, ada yang mengatakan misalkan 40 rumah, ada yang mengatakan, ya, yang kalau sholat berjamaahnya satu masjid, ada yang mengatakan tetangga itu kalau 5 rumah, macam-macam, ya, pendapat sebagian para ulama tentang patokan tetangga. Tetapi pendapat yang paling kuat bahwa hal itu dikembalikan kepada urf, ya, kepada adat masyarakat. Kalau dianggap itu sebagai tetangga, maka itu adalah tetangga. Kalau sudah dianggap tidak tetangga, maka berarti bukan tetangga. Oleh karenanya, kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, wal urfu ma'mulun bihi idza walad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Segala sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat maka dikembalikan kepada urf, ya, dikembalikan kepada urf. Baik. Selanjutnya kita baca beberapa hadis yang dibawakan oleh Syekh, ya, hadis-hadis yang sangat penting untuk kita baca dan untuk kita pelajari serta kita praktekkan, ya, yang menjabarkan, menjelaskan tentang adab-adab bertetangga. Hadis yang pertama yang beliau bawakan hadis Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin, kekasih Rasulullah sallallahu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithannahu, rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lain, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Ini riwayat Ibnu Umar, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Dari Aisyah, demikian juga dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mazala Jibril, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku. Ya, jadi sering berulang-ulang Jibril berwasiat kepadaku, ya, untuk berbakti, berbuat baik, memuliakan dan memenuhi hak-hak tetangga. Ya, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai saya mengira bahwasanya, ya, tetangga akan dijadikan bagian dari ahli waris. Saking seringnya Jibril berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbakti, berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa tetangga itu akan dijadikan sebagai ahli waris yang memiliki jatah warisan, seperti halnya kerabat. Ya, ini menunjukkan betapa tingginya, betapa besarnya hak tetangga yang harus kita penuhi, yang harus kita perhatikan, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Jibril sering berwasiat untuk berbuat baik kepada, ya, kepada tetangga. Tidaklah hal itu, ya, kecuali karena menunjukkan betapa tingginya dan betapa besarnya hak-hak mereka. Ya,
Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan hak-hak tetangga kita. Hendaknya kita berupaya untuk berbuat baik kepada mereka dengan bentuk perbuatan baik apapun. Ya, entah itu dengan menziarahinya, entah itu dengan memberikan hadiah kepadanya, entah itu dengan kalau ketemu dengannya maka kita mengucapkan salam, ya, menyebarkan ya senyuman kepadanya, ya, berjabat tangan dengannya, menyapa, ya, membantunya, terutama ketika dia membutuhkan, tidak menyakitinya, dan lain sebagainya. Apapun yang disebut sebagai berbuat baik kepada tetangga, maka itu masuk dalam kategori ya berbuat baik kepada tetangga. Ya, semakin kita baik sama tetangga, maka semakin ya kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Selanjutnya, ya, beliau juga membawakan hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li ashabihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik kepada ya sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik kepada tetangganya. Ya, sahabat yang baik adalah sahabat yang memberikan manfaat, menyambung, membantu, membahagiakan ya sahabatnya. Tetangga yang baik pun demikian. Ya, dia berbuat baik kepada tetangganya, tidak menyakiti tetangganya, membantu mereka. Semakin dia berbuat baik kepada tetangganya, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kabar gembira bagi kita semuanya apabila kita berbuat baik kepada tetangga kita. Walaupun mungkin ya tetangga kita tersebut ya berbuat jahat kepada kita, tidak membalas ya kebaikan kita, ya bahkan mungkin seperti peribahasa Indonesia, air susu dibalas dengan air tuba. Tapi kalau kita ikhlas lillahi jalla wa ala, ya kalau kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya kita akan semakin mendapatkan pahala yang besar. Dari sini pula faedah penting bagi kita dalam hadis ini adalah pentingnya kita belajar mengkaji ya bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. Karena kalau kita tidak belajar ilmu agama, kalau kita nggak ngaji ilmu agama, dari mana kita tahu ya bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Demikian juga kalau kita nggak ngaji, seringkali kita ini lalai, lupa mengamalkan berbuat baik kepada tetangga. Tapi dengan kita mengkaji, kita diingatkan oleh ustadz, diingatkan oleh dai, ya tentang bagaimana berakhlakul karimah kepada tetangga, jadinya kita termotivasi. Kita akan bersemangat untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan yang paling baik di sisi Allah, tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sama ya tetangganya. Sebaliknya, berarti tetangga yang paling buruk adalah apabila dia jahat kepada tetangganya. Udah nggak berbuat baik kepada tetangganya, suka ganggu, suka jahil, ya, suka ya menjelekkan tetangganya, ya, kasar kepada mereka, berbuat jahat kepada tetangganya. Naudzubillah min dzalik. Dan di dalam hadis ini juga Rasulullah SAW tidak memberikan patokan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga itu sifatnya umum.
Apapun bentuk berbuat baik kepada tetangga, maka berarti termasuk dalam bagian berbuat baik. Ya, bisa dengan memberi hadiah, dengan bisa menziarahi, membantu dia, ya, salam kalau ketemu dengannya, senyum, ya, berjabat tangan dan lain sebagainya, menanyakan kabarnya. Ini termasuk bentuk-bentuk berbuat baik kepada tetangga. Taib. Selanjutnya, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'ada, al-mar'atus salihah, wal maskanul wasi', wal jarus salih, wal markabul hani'. Wa arba'un minas saqawah, al-jarus su', wal mar'atus su', wal maskanud dhayyiq, wal markabus su'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, 4 hal yang termasuk kebahagiaan. Yang pertama adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah, istri yang baik, yang taat kepada Allah dan akhlaknya baik kepada suaminya, kepada anaknya, kepada umumnya manusia, dia baik. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Karena tempat tinggal yang luas, dia bisa beribadah dengan nyaman. Bisa untuk memuliakan tamu, memuliakan kerabat apabila datang. Wal jarus su saleh, dan tetangga yang baik. Ini juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tetangga ini sering berinteraksi dengan kita. Ya, kalau tetangga itu baik, maka kita pun akan merasa tenang, nyaman. Ya. Berbeda kalau tetangganya jahat, kita nggak tenang. Ya. Kalau kita mau pergi, kita nggak tenang. Meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak kita. Ya. Ketika kita mau bepergian pun nggak tenang. Jangan-jangan nanti rumah kita dimaling dan sebagainya. Ya. Wal markabul hani, demikian juga termasuk kebahagiaan, yaitu kalau seorang memiliki kendaraan yang nyaman. Ya, termasuk pada zaman kita sekarang, orang punya mobil, punya sepeda motor. Ya. Apalagi kalau mobilnya mobil yang nyaman, ya, mewah. Ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan nikmat-nikmat tersebut, termasuk nikmat kendaraan, ya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai untuk kebaikan. Jangan sampai, ya, nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita justru melalaikan kita dari akhirat, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat yang tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berubah menjadi suatu petaka. Sebagaimana sebagaimana kata sebagian ulama, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petaka, bencana. Ya. Selanjutnya kata Nabi, wa arba'un minas syaqawa, 4 hal termasuk kesengsaraan. Ya. Yang pertama, al-jarusu, punya tetangga yang jelek. Bukan jelek rupanya, tetapi jelek akhlaknya, jelek perbuatannya. Ya, sehingga walaupun kita punya rumah yang bagus, tapi kalau tetangganya nggak bagus, ya, maka hidup ini nggak nyaman, tersiksa. Ya, dengar ucapannya yang menyakitkan, ya, perbuatannya mengganggu kenyamanan kita, ya, mengganggu keluarga kita, mengganggu anak-anak kita. Wal mar'atus su, istri yang, ya, jelek akhlaknya, cerewet, ya, suka ngebantah, bawel, ya. Wal maskanu dhayyiq, tempat tinggal yang sempit, ya.
sehingga kita tidak nyaman di rumah. Wal markabusu, dan kendaraan yang buruk juga, sering mogok, bikin jengkel dan sebagainya. Jadi itu ayyuhal ikhwah tentang 4 hal yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga 4 hal yang termasuk kesengsaraan di dunia. Di antaranya adalah kita punya tetangga yang baik, maka itu adalah anugerah. Maka kalau kita punya tetangga yang baik, hendaknya kita jaga, kita rawat baik-baik. Jangan kita sakiti. Karena pada zaman kita sekarang memiliki tetangga yang baik itu langka, jarang. Dulu pernah diceritakan Hamzah As-Sukkari adalah seorang tetangga yang sangat baik. Tetangga yang sangat baik. Sampai diceritakan kalau tetangganya itu ayamnya mati, akan diganti sama dia. Suatu saat dia punya tetangganya melarat, ekonominya hancur, sampai mau jual rumah. Ditawarkan sudah kepada beberapa orang. Dan sudah mau dibeli, maka sampailah kabar itu kepada Hamzah As-Sukkari. Maka Hamzah As-Sukkari kemudian memberikan uang kepada tetangganya dan nggak jadi pergi. Nggak jadi pergi. Ini potret tetangga-tetangga yang baik, yang hendaknya bagi kita untuk berusaha menirunya, berusaha untuk meneladannya, mencontohnya. Taib, selanjutnya Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan dalam hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi dalam hadis yang pertama, larangan untuk berbuat jelek kepada tetangga, menyakiti tetangga. Dan itu adalah tanda keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Dalam hadis yang kedua, bahwa iman, konsekuensi iman kepada Allah dan hari akhir adalah berbuat baik kepada tetangga. Maka hadis ini memberikan peringatan kepada kita semuanya, memberikan peringatan kepada kita yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada hari akhir. Hendaknya bagi kita untuk mewujudkan keimanan kita dengan akhlak yang baik kepada tetangga. Karena iman inilah motor penggerak yang menggerakkan hati kita untuk berbuat baik kepada orang lain, termasuk kepada tetangga. Kalau kita benar-benar beriman, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan takut siksa Allah Subhanahu wa taala, maka iman tersebut akan mendorong kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Maka perhatikan tetangga-tetangga kita, terutama saat-saat pandemi seperti ini. Jangan sampai kita kenyang sedangkan mereka kelaparan. Jangan sampai kita bahagia, tertawa sedangkan mereka dalam kesedihan. Dan jangan juga kita menyakiti mereka. Baik menyakiti dengan lisan kita, omongan kita yang nyelekit, yang menyakitkan hati mereka, melukai perasaan mereka. Atau juga dengan tangan kita, dengan mengambil harta mereka, dengan menzolimi mereka.
Nah, jadi berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakiti tetangga ini termasuk bagian dari iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Nabi SAW mengawali dengan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena iman, ya, inilah yang mendorong kita. Tanpa iman, maka kita tidak bisa untuk melaksanakan, ya, akhlak yang mulia ini. Lihat orang-orang kafir. Tatkala mereka tidak memiliki iman, ya, maka akhlak mereka kepada tetangga sangat buruk sekali. Tidak kenal dengan tetangganya, bahkan berbuat jahat kepada tetangganya, sering ngintip di rumahnya, ya, dari jendelanya, ya, ya, dan lain sebagainya. Maka hendaknya bagi kita untuk mempraktekkan hadis yang mulia ini. Jika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah dan iman kepada hari akhir, ya, yang mengingatkan kepada kita bahwa semua amal perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan tersebut, semuanya akan ada totalannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa, ya, yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, siapapun yang melakukan kejahatan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya juga. Jadi intinya hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita. Satu, anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Yang kedua adalah peringatan, ya, kepada kita semuanya, jangan berbuat buruk, jelek, ya, kepada tetangga kita, menyakiti mereka. Taib. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman, ya, dari kejahatannya. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan, ya, mengatakan tidak beriman, mengatakan tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman darinya. Kalau kita punya tetangga kita nggak merasa aman dari kita, ini menunjukkan kejahatan kita. Ya. Ketika kita punya tetangga nggak aman, dia mau pergi, aduh, jangan-jangan nanti ini dimaling sama tetangga. Ya. Kita punya tetangga, ya, dia tidak merasa aman, nanti, ya, khawatirnya nanti keluarga saya diganggu sama tetangga ini. Aduh, gimana ini? Kalau dia tidak merasa aman dari kita, maka itu menunjukkan keburukan kita, kejelekan kita. Dan itu diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diancam. Yang pertama, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Tidak masuk surga ini ada dua makna. Tidak masuk surga selamanya itu kalau kafir. Dan tidak masuk surga sementara itu kalau dia muslim tapi tidak baik sama tetangga. Berarti dia diancam di neraka terlebih dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang kedua diancam juga oleh Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Tidak sempurna iman seseorang. Ya, karena keimanan akan mendorong seseorang untuk berbuat baik kepada tetangga. Kalau dia tidak berbuat baik kepada tetangga, berarti ada yang salah dalam keimanannya. Ya, ada yang salah, ada yang ternoda dalam keimanannya. Karena keimanan yang benar akan menjadikan seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang benar akan menjadikan seorang hamba melaksanakan perintah-perintah Allah
dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan hal ini, ma'asyiral muslimin, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, beliau membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala rajulun ya Rasulullah ayyudz dzanbi akbaru indallah. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qala antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakan kamu. Ya. yakni dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar paling besar. Qala summa ayyu, kemudian apa lagi? Qala antaktula waladaka khasyata ayyata amama'ak. Ya. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Kalau seorang membunuh anaknya, karena dosa pembunuhan ini dosa yang sangat besar setelah syirik. Bahkan kata Imam Ahmad, dosa paling besar setelah syirik adalah dosa membunuh. Ini dosa membunuh. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu inda wa min qatlil muslimi bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala antuzaniya bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini yang menjadi pembahasan. Ya, berzina, selingkuh dengan istri tetangga. Ini termasuk dosa paling besar. Dosa zina itu sudah dosa besar. Lebih-lebih kalau zinanya dengan istri tetangga sendiri. Kenapa? Karena ini berarti mencoreng hak tetangga. Menjadikan mereka bermusuhan, putus hubungan, bercerai ya dalam hubungan rumah tangganya, pernikahannya. Maka dosa kepada tetangga lebih besar daripada kalau seorang berbuat dosa kepada selainnya. Membunuh itu dosa besar, tapi kalau membunuh anak sendiri lebih besar lagi. Ya, sama. Berzina itu dosa besar, tapi berzina dengan istri tetangga lebih besar dosanya. Ya, karena besarnya haknya tetangga. Tetangga yang harusnya kita muliakan, yang harusnya kita hormati, yang harusnya kita berbuat baik kepadanya. Bagaimana mungkin kemudian kita mengkhianatinya? Bagaimana mungkin kita justru malah merusaknya, menodainya? Ya, begitu. Taib. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, hadis Abdullah bin Amr. Dzubihat lahu syatun fi ahli. Falamma jaa'a qala ahdaitum li jarina al-yahudi. Ya, bahwasanya Abdullah bin Amr pernah menyembelih kambing. Kemudian dia mengatakan, apakah kalian sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Ahdaitum li jarinal Yahudi. Apakah kalian sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril senantiasa ya mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahwasanya tetangga bagian dari ahli waris. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat dalam melaksanakan ya petuah-petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat-wasiat Nabi. Ya, tatkala dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga, maka sahabat Abdullah bin Amr pun ingin melaksanakannya. Dan inilah ilmu. Jangan sampai kita ini sering dengar kajian, tapi nggak kita amalkan. Ya, kita punya ilmu, tapi kita tidak mengamalkan. Ilmu yang sebenarnya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan.
Dan di dalam hadis ini juga menjadi faedah penting bagi kita bahwa ya, berbuat baik kepada tetangga itu mencakup tetangga muslim maupun tetangga non-muslim. Kalau kita punya tetangga, walaupun dia non-muslim, hendaknya bagi kita untuk berbuat baik kepadanya. Tentu tetangga itu macam-macam. Haknya pun bertingkat-tingkat. Ya, ada yang tetangga plus kerabat. Maka ini memiliki dua hak. Hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. 3 berarti. Yang kedua ada tetangga ya yang ya muslim tetapi bukan kerabat kita. Ada yang tetangga tapi dia tidak muslim. Maka ini ma'asyiral muslimin bertingkat-tingkat. Tapi semakin dia dekat dengan kita, dia muslim, dia kerabat, berarti lebih besar. Ya. Tapi ya, walaupun dia non-muslim, kita wajib berbuat baik kepadanya. Karena Islam ini menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik walaupun kepada tetangga non-muslim pun. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka orang-orang kafir. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang toleransi. Bukan agama yang radikal. Bukan agama yang ekstrim. Ya, tidak. Tapi agama yang santun, agama yang mengajak kepada berbuat baik, akhlak yang mulia. Selanjutnya, beliau juga membawakan hadis ya. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallam la khaira fiha hiya min ahlin nar. Qalu wa fulana tusalli al-maktubah wa tasaddaqu bi athwar wa la tu'dhi ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hiya min ahlil jannah. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia sholat malam, ya puasa sunnah, rajin bersedekah, tapi dia sering menyakiti tetangganya, omongannya pedes, nyelekit. Apa kata Nabi? Tidak ada baiknya wanita tersebut. Sebaliknya ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ada seorang wanita sholatnya 5 waktu saja, ini sholat yang wajib-wajib aja. Sedekahnya juga biasa-biasa aja. Ya. Puasanya yang wajib saja. Kata Nabi, dan dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Dia termasuk wanita penduduk surga. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin pentingnya berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya. Ya. Dan pentingnya bagi kita untuk melaksanakan hak Allah dan hak manusia. Jangan sampai kita ahli ibadah, kita rajin ya ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi masalah akhlak ya 0. Ini akan menjadikan kita di neraka. Sebaliknya, orang yang bahagia di dunia dan akhirat adalah yang mampu menggabungkan. Dia baik sama Allah Subhanahu wa taala dan juga baik sama ya orang lain. Sama makhluk juga baik, sama Allah Subhanahu wa taala juga baik. Ya. Taib. Yang terakhir dari hadis beliau juga membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulaini yatasaramani fawqa salasati ayyam fayaghliqu ahaduhuma famata wa huwa ala dzalika minal musarama illa halaka." Taib. Hadis ini ya dibawakan oleh beliau tentang larangan tetangga itu untuk untuk saling diam-diaman, membaikot
ya, tidak memberi salam, tidak nyapa kepada tetangga. Ya, demikian juga beliau membawakan hadis, laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i. Tidak beriman seorang mukmin dia apabila dia kenyang sedangkan tetangganya ya kelaparan. Ya, terutama saat-saat ini, ya, saat-saat pandemi seperti ini, banyak tetangga-tetangga yang membutuhkan, maka hendaknya bagi kita mengecek kebutuhan tetangga-tetangga kita. Ya, apa yang bisa kita bantu kepada mereka. Ya, jangan pernah meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Mungkin dia punya hutang, kita lunasi. Mungkin dia butuh makanan, kita kasih. Ya, mungkin dia butuh berobat, kita antarkan. Ya, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk umat-umat yang ya berbuat baik kepada tetangga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.